Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Melihat apa yang dikatakan Kai Hongwei, Ji Yun berhenti bicara. Ji Meiyan berkata dengan cemas, "Paman Kai, ini adalah kerabat saya. Ini adalah saudara laki-laki saya yang keenam dan putra dari paman ketiga saya. Bisakah Anda membantu putra paman ketigamu?" Kai Hongwei sedikit terkejut. Dia memandang Ji Yun dengan hati-hati, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Keponakan tertua, bukan karena paman Kai kamu tidak masuk akal, hanya saja jalannya sangat buruk, berbahaya, dan saya bukan satu-satunya yang mengatakan hal itu. Itulah keputusan terakhirnya. Ada lebih dari selusin orang dalam grup. Percuma jika saya setuju saja. Lagi pula, kita harus bekerja sama satu sama lain selama ini. Ya, jika Anda membawa beberapa dari mereka dan mencurahkan energi Anda untuk melindungi mereka, siapa yang akan bahagia?" Petik 2. Tetapi jika ketiga orang ini dapat menunjukkan ketulusan dan membuat orang lain setuju, saya tidak akan mendapat masalah di sini. Kai Hongwei agak malu. Terlihat jelas dari kata-kata Kai Hongwei bahwa dia hanya menginginkan keuntungan. Namun, dia mengatakan bahwa ada orang lain yang menginginkannya, yang menunjukkan bahwa orang ini sangat rakus. Ketika Ji Meiyan mendengar ini, dia langsung mengerti maksudnya dan langsung berkata, "Paman Kai, saya bersedia mengeluarkannya. 5 juta koin roh, menurutmu tidak apa-apa?" Tanpa diduga, Kai Hongwei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Keponakan tertua saya, tidak peduli berapa banyak koin roh yang saya miliki, itu tidak akan berguna. Siapapun yang dapat menemukan saya dan pergi ke Nancheng bersama saya akan kekurangan koin roh." Ji Meiyan mengerutkan kening ketika dia melihat koin roh tidak cukup, karena dia tidak bisa mengeluarkan apapun kecuali koin roh. Seperti sumber daya lainnya, dia tidak bisa membuat keputusan. Senior Lee, pergilah ke wilayah selatan. Jika kita tidak membangun susunan teleportasi, apakah ada cara untuk melewatinya? Chen Ping berkata kepada Kai Hongwei, "Apapun alat transportasi yang kami butuhkan, kami sebagai praktisi dapat melakukan perjalanan ribuan mil sehari." Kai Hongwei berkata dengan tenang, "Senior Lee benar, tapi kamu harus tahu bahwa berlari kencang menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Kamu harus istirahat di tengah untuk memulihkan kekuatan fisikmu, yang juga akan memakan waktu. Kami memiliki pesawat yang dapat terbang hingga ke wilayah selatan. Tidak hanya menghemat energi dan waktu, tetapi juga memungkinkan Anda berlatih dengan baik di pesawat tersebut," kata Chen Ping. Kai Hongwei tertegun sejenak, lalu berkata dengan tidak percaya, "Kamu punya pesawat?" "Tentu saja, kami di sini untuk terbang," Chen Ping mengangguk. "Anda hanya mengatakan ini, biarkan saya melihat pesawat Anda," kata Kai Hongwei. Chen Ping melirik Ji Yun, yang mengangguk, berjalan keluar aula, dan melepaskan pesawat itu. "Datang." Kai Hongwei memandangi pesawat di depannya, dengan kegembiraan yang mendalam di matanya. Setelah melihatnya, sikap Kai Hongwei jelas berubah. "Keponakan tertua, karena ini semua adalah kerabatmu, ditambah hubunganku dengan ayahmu, aku dapat membantumu dalam hal ini. Tentu saja saya harus membantu. Sedangkan untuk orang lain, Anda tidak perlu khawatir. Saya akan pergi dan meyakinkan mereka." Kai Hongwei dengan senang hati menyetujuinya. Chen Ping tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Kai Hongwei seperti ini, tetapi di dunia surga dan manusia, orang-orang seperti Kai Hongwei tidak perlu terlalu banyak, mereka semua fokus pada kekuatan dan kepentingannya masing-masing. "Paman Kai, terima kasih banyak." Setelah Li Meiyan mengucapkan terima kasih, dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Ketika dia melewati Chen Ping, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chen Ping 2 kali karena dia tahu bahwa setelah ini, dia mungkin tidak akan pernah melihat Chen Ping lagi seumur hidupnya. Chen Ping tidak berkata apa-apa,
juga tidak menunjukkan ekspresi apapun, yang bisa membuat Ji Meiyan melupakan dirinya secepat mungkin. Ini juga melegakan bagi Li Mieon. Antusiasme di samping sepertinya melihat sesuatu dan mengirim Ji Meiyan keluar. Meiyan, apakah penting jika kamu mengikuti orang itu? Menurutku kamu tidak memandangnya dengan benar. Kai Qingqing bertanya. Ji Meiyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, apa hubungannya dengan itu? Tidak masalah. Tarik aku ke bawah, kamu pikir aku bodoh. Menurutku kalian berdua tidak hanya berhubungan, tapi kalian berdua harus bersama. Tidur, Kai Qianan berkata dengan percaya diri. Ji Meiyan memandang Li Qingqing, bagaimana Anda tahu? Lalu aku masih terbiasa bertanya, kamu akan berjalan dengan penyakit sekarang, apakah ini tadi malam? Apa yang aku bicarakan, apakah kamu mengatakan itu benar? Kai Qingnan bertanya, itu benar, tapi aku bisa jelaskan kepada Anda. Hanya Anda yang mengalaminya secara langsung. Kai Qianzheng masuk ke telinga Ji Meiyan, berbisik. Mencicipi, Anda juga dapat menemukan pria untuk mengalaminya. Li Meiyan tertawa, aku tidak menemukannya. Kai Qianan sombong. Setelah mengirim Ji Meiyan, Kai Qianan kembali ke aula. Xiaonan, kamu pergi mencari orang lain, dan kita juga harus siap berangkat. Kai Qing mengangguk dan menelepon orang lain. Kai Hongwei berkata kepadamu. Kai Hongwei berada di lobi, dan mereka berbicara dengan Chen Ping untuk sementara waktu. Itu adalah pemahaman pendahuluan. Segera, Kai Qianan membawa lebih dari selusin orang. Tidak lemah. Kai Bo, pada saat ini, seorang pemuda menyaksikan Wenwo-nya dan berjalan di depan Kai Hongwei dan memberikan hadiah. Ternyata sangat mengejutkan, cepat dan temukan tempat untuk duduk sendiri. Kai Hongwei berkata dengan sopan kepada pemuda itu. Yang lain juga menyapa Kai Hongwei dengan Kai Hongwei, dan kemudian menemukan posisinya. Segera, aula kosong asli penuh dengan orang. Setelah Kai Hongwei melirik, dia sedikit mengerutkan kening, Xiaonan, mengapa kamu tidak melihat Miao Lao datang? Ayah, Miao Lao tidak ada di sana, tapi aku sudah memberitahukannya, mungkin itu akan datang. Kai Qianan berkata, ketika Kai Hongwei mendengarnya, dia mengangguk, lalu menunggu dengan tenang. Asteris Paman Kai, saya memikirkan tim kami, mengapa tiba-tiba ada 3 orang lagi, dan itu terlihat tidak kuat. Apakah ini sangat kuat? Pria muda itu baru saja menemukan mereka bertiga Chen Ping, jadi dia berbisik kepada Kai Hongwei. Oh, ketiganya diperkenalkan oleh keluarga Ji. Jangan melihat kekuatannya, tetapi mereka memiliki lampu, dan mereka bisa. Hal ini dapat mempersingkat waktu kita di jalan dan menghindari masalah yang tidak perlu. Kai Hongwei menjelaskan, ketika pemuda itu mendengar ini, dia tampak sedikit terkejut dan terus menatap Chen Ping dan yang lainnya. Setelah melihat ini, Kai Hongwei mengurangi ketiga Chen Ping dan yang lainnya, lalu memperkenalkan, keponakan tertua, ini adalah Sikong Zhen, putra dari keluarga Sikong. Meskipun usianya masih muda, kekuatannya telah mencapai tingkat keempat. Alam kesengsaraan. Selain itu, ini adalah kedua kalinya saya pergi ke wilayah selatan bersama saya, dan pengalamannya sangat kaya. Setelah selesai berbicara, Kai Hongwei melihat ke arah Sikong Zhen dan berkata, ini Ji Yun dari keluarga Ji. Paman Kai, aku tidak ingat ada orang nomor 1 di keluarga Ji. Sikong Su memandang Ji Yun dan merasa sangat aneh. Kai Hongwei buru-buru mengikuti Sikong Sin untuk menjelaskan, baru kemudian Sikong Zhen menyadari bahwa Li Yun adalah orang yang telah meninggalkan keluarga Ji saat itu. Putra dari anak ketiga yang kabur dari rumah. Setelah hening beberapa saat, aula menjadi sunyi, semua orang menunggu pria bernama Jun Lao. Paman Kai, apakah ini Tuan Miao sangat penting? Ji Yun melihat begitu banyak orang menunggu Tuan Miao tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebagai anggota keluarga Ji, kamu bahkan tidak tahu bahwa Tuan Miao adalah orang paling berkuasa di kota Huanglan. Rakyat, kali ini Tuan Miao juga pergi bersama kami ke wilayah selatan,
Tapi itu semua karena kami. Jika bukan karena keributan baru-baru ini di Gunung Nanceng Tianmo, saya kira Tuan Miao tidak akan pergi. Sebelum Kai Hongwei dapat berbicara, Na Kekong Zen berkata. Ketika Ji Yun mendengar ini, dia berhenti berbicara. Tidak heran orang-orang ini menunggu bibit, dan tidak ada yang mengeluh. Setelah beberapa saat, langkah kaki terdengar di luar, dan Kai Hongwei segera berdiri untuk menyambutnya. Miao Lao, kamu di sini. Setelah Kai Hongwei menyambutnya, katanya dengan hormat. Bos Kai, aku terlambat, biarkan kamu menunggu lama. Salahkan aku, cucu perempuan ini, aku harus pergi bersamaku, aku tidak bisa menikamnya. Miao Lao berkata dengan minta maaf. Di belakang Miao, diikuti oleh seorang wanita muda. Miao Lao, sudah waktunya bagimu untuk datang. Karena Miao ingin pergi, lalu bawa bersama dengan itu, dan kemudian. Itu bepergian. Petik 2. Kai Hongwei mengundang Miao Lao untuk masuk. Mendengarkan kata-kata Kai Hongwei, Chen Ping tersenyum pahit. Mereka bertiga harus mengikuti bersama. Bahkan jika ada hubungan antara keluarga Li, Kai Hongwei tidak setuju sampai dia mengambil Fei Yan bahwa dia setuju. Tapi sekarang Miao berkata, Li Hongwei tidak hanya berani mengatakan apa-apa, tetapi juga dengan hormat melepaskannya. Bepergian. Ketika lelaki tua itu berjalan ke aula, semua orang bangkit dan menyapa. Chen Ping melihat bahwa Miao Lao tampak kuno dan tua, tetapi matanya sudah sangat tua. Dengan Tuhan, napas di tubuh juga sangat kuat. Dan gadis muda di sekitar Miao Lao terlihat cantik, sepasang mata besar, sepasang mata berair, sepasang manusia dan hewan seperti. Hanya saja Chen Ping tidak tahu bahwa jika dia tertipu oleh penampilan gadis ini, itu akan menyedihkan. Gadis ini bernama Miao Miao. Dia sangat terkenal di kota Huanglan. Orang-orang memanggilnya iblis wanita. Bibit melambaikan tangan mereka ke arah semua orang, dan kemudian menggunakan sepasang mata besar untuk memindai lingkaran. Segera, mata Miao Lao tetap di tubuh Chen Ping sejenak. Kalian, kenapa kamu tidak sopan? Orang lain melihat kakekku berdiri, tapi kamu sudah duduk, apakah kamu tahu aturannya? Miao Miao mempertanyakan suara Chen Ping. Chen Ping terpana, dia tidak mengharapkan gadis ini yang terlihat cantik, manusia dan binatang, dan ternak. Tapi sangat tajam. Miao Miao, bukankah aku memperingatkanmu, bukankah kamu membuat aku salah? Jika kamu tidak patuh, aku tidak akan membawamu. Kemudian Miao Lao menegur cucunya, dan kemudian memandang Chen Ping berkata dengan sedikit pengganggu, adik kecil ini, amarah cucu saya agak besar, saya harap Anda tidak melihatnya. Asteris, tidak bisa. Chen Ping tidak berharap bahwa kekuatan lama Miao ini kuat, tapi dia sangat baik. Miao Lao, ketiganya adalah anggota keluarga Ji dan ingin pergi ke wilayah selatan bersama mereka. Kai Hongwei buru-buru mengikuti Tuan Miao dan menjelaskan. Keluarga Ji, Tuan Miao tertegun, mengapa kamu terlihat begitu asing bagiku? Kai Hongwei buru-buru menjelaskan kepada Tuan Miao, dan Tuan Miao akhirnya mengerti dan mengangguk, ternyata dia adalah keturunan dari anak ketiga dari keluarga Ji. Saat anak ketiga dari keluarga Ji kawin lari, seluruh kota Huanglan gempar. Saya tidak menyangka anak-anak akan seperti ini. Besar, anak muda harusnya punya lebih banyak pengalaman. Jika mereka tidak melalui kesulitan, mereka tidak akan pernah tumbuh dewasa. Sama seperti cucu saya, yang sepanjang hari membuat masalah tetapi tidak mengalami peningkatan kekuatan sama sekali. Kakek, aku telah dipromosikan ke alam kesengsaraan sekarang, jadi aku belum membuat kemajuan apapun. Miao Miao cemberut, agak mengatakan dengan tidak senang, ada kemajuan, ada kemajuan. Kakek salah. Aku buru-buru membujuk cucuku. Ketika semua orang melihat Tuan Miao seperti ini, mereka tidak bisa menahan tawa. Bos Kai, jika semua orang ada di sini, ayo berangkat. Kita pasti akan menemui sesuatu di sepanjang jalan. Ada beberapa kendala yang menunda waktu.
Petik 2. Tuan Miao mengikuti Kai Hongwei dan berkata, "Miao Lao, ada pesawat yang tersedia untuk perjalanan kita kali ini, jadi kita harus bisa menghemat banyak waktu di sepanjang perjalanan." Kata Kai Hongwei, "Pesawat? Dari mana datangnya pesawat itu?" Tuan Miao tercengang. Semua orang juga terkejut, bertanya-tanya dari mana Kai Hongwei mendapatkan pesawat itu. "Miao Lao, pesawat itu milikku. Keluarga kami menjalankan sekte di Beicheng yang berspesialisasi dalam bisnis pesawat." Ji Yun berdiri dan menjelaskan,